Halo anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, bertemu lagi bersama saya Bu Christine dalam pendidikan agama Kristen kelas 8. Kita akan memulai materi kita, sebelumnya kita akan berdoa sejenak. Tuhan Yesus berkati kami akan memulai pelajaran kami, meskipun lewat daring, biar Tuhan memberikan hikmat buat kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita masuk bab yang ke-12, memilih untuk bersyukur. Dalam Ratapan 3 ayat 17 sampai 26, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, Efesus 5 ayat 1 sampai 4, bisa kalian baca sendiri ya di rumah ya. Arti memilih untuk bersyukur. Memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita memilih hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik, yang sesuai dengan selera kita. Misalnya, bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, kita diminta untuk memilih makanan apa yang kita mau pesan. Tentunya kita memilih makanan yang kita sukai, sehingga makanan itulah yang kita pesan. Contoh lain, kamu hendak membeli sepatu sekolah karena sepatumu sudah rusak saat berada di toko sepatu. Tentu kamu melihat-lihat dulu model sepatu apa yang cocok untuk dipakai ke sekolah. Selain model, tentu kamu juga memilih warna yang sesuai, karena sekolah biasanya mensyaratkan warna sepatu tertentu. Nah, perhatikan di sini bahwa memilih dilakukan karena ada beberapa yang tersedia dan tidak mungkin kita mengambil semua yang ada. Walaupun kamu sangat lapar, tidak mungkin kamu memakan semua makanan yang tersedia di restoran atau di rumah makan yang kamu kunjungi, kan? Hidup bersyukur itu juga sama, itu adalah soal pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Bahkan dalam keadaan susah atau berat pun sebetulnya kita memilih untuk bersyukur. Dalam pelajaran kali ini, kita melihat pada keteladanan Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk sebagai contoh orang-orang yang bisa tetap bersyukur sekalipun di tengah mengalami kesusahan. Apa yang istimewa dari Nabi Yeremia? Yang pertama, Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km ke arah timur laut Yerusalem. Dan ia adalah putra seorang imam. Yang kedua, Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia, sampai bangsa Israel dan penduduk Israel serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Dan yang parahnya adalah seluruh seruan Nabi Yeremia, bisa kalian baca di kitab Yeremia, menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala, tidak taat. Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Jadi tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan kita bukannya diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Apakah kita mampu seperti Yeremia? Akan tetapi apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan yang dideritanya dengan yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah. Katanya, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini terdapat dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Karena itu Yeremia pun tetap dapat bersyukur.
Keteladanan yang sama kita bisa lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk adalah nabi kecil sedangkan Yeremia adalah nabi besar. Habakuk bekerja sebagai nabi pada zaman Raja Yoyakim. Nah, Raja Yoyakim itu adalah raja yang sangat jahat. Karena Tuhan tidak berkenan kepadanya. Itu menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya, bangsa Yehuda, tidak hidup dalam kebenaran. Jadi sebaliknya kelakuan mereka itu penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum. Padahal telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya. Apa yang kita bisa pelajari dari Habakuk dan Yeremia? Sehingga mereka bisa tetap bersyukur walaupun mereka susah? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Seberat apapun hidup kita akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri. Kita bisa bangun, menghirup udara, tubuh masih sehat, kita masih bisa bersekolah. Meskipun saat ini kita bersekolah dari rumah dan masih dalam pandemi COVID-19. Tapi kita harus tetap bersyukur dan menikmati berbagai fasilitas pendidikan. Kita masih bisa menikmati makanan, minuman bersama keluarga. Yang kedua adalah jangan mengeluh. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Yang harus kita lakukan adalah buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan dari mulut kita. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Lakukanlah kebaikan bagi orang lain. Bisa hal-hal biasa dan sederhana, misalnya membantu ayah berkebun atau menolong ibu membersihkan rumah, membuat kartu ucapan selamat ulang tahun buat teman, mungkin kunjungan ke panti asuhan bersama teman-teman gereja. Tapi kunjungan-kunjungan ini masih belum boleh ya saat ini ya. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan bagi orang lain, di situ kita akan merasakan kegembiraan karena kita tuh bisa menolong orang lain. Jadi kita lebih bersyukur lagi. Yang keempat, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Buat catatan setiap hari. Hal yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kita, setiap harinya apa saja. Biar dicatat setiap hari, setiap hari, sampai akhir tahun kita bisa baca, kita bisa lihat bahwa kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan buat setiap kita itu sangat luar biasa. Sehingga itulah yang harus kita syukuri. Jadi apapun yang kita dapatkan, baik susah ataupun senang, kita harus tetap bersyukur. Yaitu ada 4 poin itu. Kalau yang keempat ini adalah buat catatan. Mari kita mau mulai buat catatan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau sudah membuat catatan, niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Yang terus memberikan rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Jadi biar kita meneladani Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk. Bahwa mereka dalam masa pelayanannya yang sukar, tapi mereka tetap bersyukur. Ayat hafalannya anak-anak di dalam Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ya. Ratapan 22
Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Tuhan berkati kami biar kami mengerti. Dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Jangan lupa tugas-tugasnya, jangan lupa ulangan kuis-kuis dikerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.